kelihatannya mentang-mentang pegang power, mentang-mentang pegang kekuasaan, mentang-mentang pegang kekuatan kemudian semena-mena. Tapi ijazahnya sama-sama asli. Ini kok masih rembuk ijazah? Ijazahnya itu meragukan. Ini sebenarnya saya dari dulu udah kesal sama Bapak. Sama Bang Oni, saya juga kadang emosi ya sama Bapak Jokowi itu karena beliau ini selama 10 tahun cuma mingkem aja kerjanya. Ada 4 orang yang sedang dibidik oleh Bapak Jokowi ya. Gak main-main loh, 4 orang tuh. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Akhirnya para YouTuber Nusantara diberi kesempatan untuk berbincang-bincang secara eksklusif di rumah Bapak Joko Widodo. Saya turut senang melihat perjuangan para YouTuber Nusantara yang akhirnya terwujud bisa bertemu dengan Bapak Jokowi dan berbincang-bincang. Meskipun saya sebenarnya agak sedikit iri ya karena saya tidak ada di sana. Tapi tidak apa-apa, mungkin next insya Allah saya bisa bertemu juga dengan Bapak Jokowi ya. Dan buat teman-teman juga yang bertanya kenapa Kang Ujang tidak ikutan YouTuber Nusantara, itu belum diputuskan ya. Mungkin next saya akan gabung dengan mereka karena kita ini memiliki frekuensi yang sama ya, yaitu mendukung Bapak Jokowi gitu kan, dan terus menebar kebaikan, terus lawan hoax ya, meng-counter hoax-hoax yang bertebaran di media sosial gitu kan. Tapi sebelum kita simak videonya, saya mohon izin dulu kepada yang punya channel karena videonya saya pinjam untuk di-share kepada teman-teman, khususnya para pendukung Bapak Joko Widodo. Jadi buat teman-teman juga yang belum subscribe channel yang videonya saya ambil ini, silakan di-subscribe. Teman-teman bisa lihat di kolom komentar saya cantumkan nama channelnya ya, yaitu Wantobe Kreatif ya. Nah, di sini mereka membahas perihal isu ijazah Bapak Jokowi. Ini penting teman-teman karena kita akan mendengar langsung penjelasannya dari Bapak Jokowi. Nah, mari kita simak. Oke, kita sudah mulai masuk. Nah. Saya pengen di sana, saya pengen di sana. Silakan kanan kiri duduk dulu Pak. Monggo. Silakan di depan. Ada Bang Yen Oni. Bang Oni, saya ngefans sama kamu. Oke, ini posisi kita lagi di meja Bapak Joko Widodo. Mungkin bukan hanya dari sisi Bapak yang sudah melalui konsultasi gubernur, tapi ini makanya di Indonesia. Dan biar juga bisa kami Jadi ada kita baru. Gitu Pak. Ada drama. Opung. Itu dibicarakan enak bikin beritanya. Iya. Kalau terus-terusan sabar kan, bosan gitu terus. Atau udah 10 tahun sabar terus. Itu sih Pak, utama kami ingin banget menghadap Bapak di besarnya. Ya karena sudah sangat terlalu bicaranya sudah fakta asal lama-lama juga banyak yang percaya juga. Post-truthnya kadang-kadang gitu. Termasuk dari itu juga menjadi pembelajaran yang tidak baik untuk yang lain-lain ikut-ikutan. Ya. Bisa digugat ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Jasa 2. Jasa sama juga. Begini loh, teman saya kan 90% masih hidup semua. Juga masih ada kalau sekolah. Kuliah juga sama. Kuliah 90% teman saya masih hidup semua.
Bahkan yang jadi dosen di profesor di fakultas itu kan juga masih ada. Iya. Nggak 1-2 juga di dosen itu. Iya. Apa yang goalnya kan bukan di situ, seperti ada goal yang lain. Mau dijelaskan dengan cara-cara juga nggak masalah. Kadang-kadang kita harus ikuti pola mereka juga. Kadang-kadang kita harus ikut maki-maki juga. Bang Oni. Kalau bicara tentang kesabaran Bapak ini, sebenarnya saya dari dulu udah kesal sama Bapak. Gitu. Iya. Kalau bicara kelewatan nggak kelewatan, sebenarnya dari dulunya juga sudah kelewatan Pak. Tapi Bapak diam aja. Gitu. Ya kalau dulu kan beda. Dulu ada posisi sebagai presiden. Kalau saya melakukan sesuatu kelihatannya tentang pegang power, tentang pegang kekuasaannya, tentang pegang kekuatan kemudian semena-mena. Bisa keren. semena-mena. Kalau sekarang rakyat biasa. Luar biasa Bapak. Namanya beda. Standingnya. Iya. Tapi ijazahnya kalau masih Gimana? sama-sama rakyat biasa, tapi ijazahnya sama-sama asli. Ini kok masih rembuk ijazah? Jangan ikut meragukan. Sampai Enggak, saya kemarin ya saya sesalkan itu kenapa kita YouTubers apa namanya itu Nusantara enggak datang pas tanggal 16. Itulah ya tadi yang sampaikan. Oh, pas penggerudukan itu ya. Iya. Rasanya rosernya nggak datang gitu. Ya. Rasanya rosernya nggak datang juga. Kena mental dia di UGM gimana? Kena mental di UGM. Semalam saya lihat ada potongan video itu, ada satu orang profesor sama satu orang mantan kita, itu mantan yang kita dukung kemarin gitu. Kayak ngomong istilah legalisir saja ini kok nggak bisa gitu. Satu katanya lulusan luar negeri, satu katanya profesor, satu ngomong leges, satu ngomong legalisasi, legalisir saja nggak bisa. Jadi saya bertanyakan ini yang ijazahnya palsu siapa gitu. Kok ngomong legalisir aja nggak bisa gitu. Jadi close ya kita bicara ijazahnya. Ya, siap. Feedbacknya tadi. Oke. Soalnya saya paling dekat loh. Kena nanti saya. Iya. Masya Allah, teman-teman, ini begitu hangat sekali ya kebersamaan Bapak Jokowi dengan para YouTuber Nusantara. Padahal ini Bapak Jokowi itu tidak mengenal beliau-beliau ini ya, para YouTuber Nusantara. Mungkin bahkan Bapak Jokowi itu baru tahu tuh sekarang-sekarang. Mungkin ada yang bilang bahwa ada YouTuber Nusantara yang semuanya ini adalah pendukung Bapak Jokowi gitu, yang selalu mengcounter hoax-hoax yang menyerang Bapak Jokowi. Tapi beliau ini menerima dengan sangat terbuka, sangat menghargai banget ya perjuangan para YouTuber Nusantara untuk bisa bertemu dengan Bapak Jokowi itu kan. Dan mohon maaf videonya saya stop karena ini kesananya itu mereka makan ya. Ini videonya panjang sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau pengen nonton fullnya saya kasih tahu di channelnya One Top Kreatif ya, atau lihat di kolom komentar saya cantumkan link video aslinya gitu. Ya jadi di sini tadi seperti yang kita dengar ya, mudah-mudahan teman-teman dengar ya, karena ini videonya agak kurang jelas ya suaranya. Nah, terdengar bunyi ketuk-ketuk juga mungkin di pinggir rumah Bapak Jokowi, atau mungkin bahkan di rumah Bapak Jokowi sedang ada pembangunan kali ya, jadi suaranya kurang jelas ya. Tapi insya Allah lah tadi yang saya tangkap itu Bapak Jokowi tanggapannya ketika ditanya perihal ijazah, beliau bilang saksi hidupnya itu masih pada hidup ya, mulai dari temannya, dosen pembimbingnya gitu kan. Nah, perihal isu ijazah ini kenapa sampai sekarang masih berkelanjutan? Karena semakin kesini semakin banyak orang yang percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, karena sering digorengnya itu teman-teman. Jadi ibaratnya segala sesuatu yang kita klaim bahwa si Anu adalah
pencuri gitu kan, misalkan contohnya gitu kan. Tapi tidak ada bukti ya, tidak ada bukti, tapi banyak sekali orang yang menyerukan bahwa si Anu itu adalah seorang pencuri. Saking banyaknya orang yang menyerukan itu, akhirnya orang-orang percaya bahwa orang itu adalah seorang pencuri gitu ya. Analoginya seperti itulah kurang lebih ya. Nah ini sama kasusnya dengan perkara ijazahnya Bapak Jokowi. Saking banyaknya yang menyerukan, saking banyaknya yang menarasikan, akhirnya masyarakat yang mohon maaf ya kurang sempit pikirannya, sempit pola pikirnya, mereka akhirnya terjebak dan mempercayai bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu gitu kan. Miris sekali gitu. Jadi langkah Bapak Jokowi untuk menempuh jalur hukum itu tepat sekali Pak ya. Itu tepat sekali karena Bapak harus menyudahi berita-berita miring di luaran sana Pak ya. Bapak harus menyudahi ini semua dan kasih efek jerak kepada mereka-mereka yang selalu mendebarkan berita-berita perihal ijazah Bapak gitu kan. Nah terus di sini luar biasa sekali ya teman-teman Bapak Jokowi ketika menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Oni tadi. Sama Bang Oni, saya juga kadang emosi ya sama Bapak Jokowi itu karena beliau ini selama 10 tahun cuma mingkem aja kerjanya ya, nggak ada perlawanan kepada orang-orang yang sudah menghina, mencaci, memaki gitu. Tapi tadi beliau menyampaikan beliau tidak ingin menggunakan kekuatannya atau powernya yang kala itu beliau adalah presiden untuk melawan berbagai macam cacian, makian, hinaan, hoax, dan fitnah gitu kan. Tapi sekarang beda cerita, beliau sudah jadi rakyat biasa yang akhirnya beliau juga mengklaim haknya untuk melapor ya. Beliau juga kemarin saya lihat videonya bergegas ke Jakarta ya untuk menemui para kuasa hukumnya, di mana di situ beliau berdiskusi dan katanya teman-teman ada 4 orang yang sedang dibidik oleh Bapak Jokowi ya. Gak main-main loh, 4 orang tuh. Was-was gak? Ya was-was lah. Udah gak ada tempat sembunyi ya, sudah dibidik. Dan dokumen-dokumen bukti-bukti para pelakunya itu sudah lengkap ya. Kuasa hukumnya menyampaikan. Jadi sudah rampung, tinggal menunggu Bapak Jokowi untuk memerintahkan untuk melaporkan gitu loh. Jadi ini menarik sekali, kita akan menunggu siapa sih 4 orang yang sedang dibidik oleh Bapak Jokowi. Apakah si Panci kah? Atau si Tipa kah? Atau si Rismon? Ya kita tunggu saja teman-teman kembangannya. Nah demikian videonya teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya menyimak kebersamaan antara para YouTuber Nusantara dan Bapak Jokowi ya. Sukses untuk para YouTuber Nusantara. Nah buat teman-teman, semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.